Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan mengerjakan CPMK mata kuliah pemrograman. Ini mengenai sub CPMK 3.1 pertemuan ke-9, mengenai pembahasan pertemuan ke-9. Oke. Yang pertama adalah pengertian fungsi. Di dalam Python, fungsi itu adalah blok kode yang terorganisir yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja saat dibutuhkan. Kenapa kita membutuhkan fungsi? Itu pertama adalah modularitas, yakni pemecahan program besar menjadi unit-unit kecil yang mudah diatur dan dipelihara. Yang kedua, debugging, yaitu jika terjadi error, kita tahu persis di mana modul yang mana harus diperbaiki. Yang ketiga itu kode lebih bersih, ya karena pembuatan kodenya itu jadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami. Yang berikutnya saya akan mempraktekkan tentang penerapan fungsi, deklarasi, dan pemanggilan fungsi. Di sini saya akan memberikan 3 contoh, yaitu fungsi sederhana, fungsi dengan proses, fungsi yang dipanggil berkali-kali. Di sini saya akan menggunakan Google Colabs. Pertama, fungsi sederhana itu misalkan saat kita memanggil fungsi untuk membuat panggilan gitu. Oke, ini contoh fungsi untuk dipanggil. Ini fungsi buah. Oke. Jadi di saat kita membuat kode baru, kita matikan sapa. Ya, akan keluar kodenya. Karena tadi sudah kita bikin, kalau kita membuat sapa maka akan ketika tanya adalah halo selamat datang, ya gitu ya. Inilah. Oke, saya akan membuat kode kedua, yaitu untuk fungsi dengan proses. Ini enggak proses kali, tapi ya bisa dibilang proses lah. Seperti kita ingin fungsi untuk menampilkan aturan, tampilkan aturan itu. Sekarang aturannya itu pertama aturan diklasifikasikan datang ada waktunya. Kedua itu mengerjakan tugas sesuai itu waktu aja, itu waktu. Yang ketiga ini berpakaian rapi. Jadi ketika kita ingin menampilkan aturan, ini tampilkan nih, tampilkan aturan. Maka aturannya akan ya keluar gitu, seperti yang pertama tadi. Lalu yang ketiga tadi fungsi dipanggil berkali-kali. Misalkan fungsinya itu untuk fungsi membuat garis def garis, maka kita tinggal garis akan sama dengan kita importkan ini gambar apa adalah apa sama dengan berulang, ini adalah garis. Di dalam kodenya itu misalkan kita bikin dulu garis, kita bikin sini ini kita misalkan selamat pagi, selamat pagi, kita tinggal lagi, silahkan dulu, kita tinggal lagi. Maka garis ini akan tampil berulang, akan tampil ya seperti yang saya bikin ada 3 kali, akan tampil 3 kali.
Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Saya akan mempraktekkan tentang penerapan parameter dan argumen. Ya, contoh pertama itu contoh 1 parameter, contoh 2 parameter, contoh 3 parameter dengan tipe data yang berbeda. Oke. Akan kembali ke Google Connect. Parameter misalkan itu panggilan misalkan jadi misalkan kita bikin sini siapa, sini kita bikin misalkan nama saya Rahmat, maka terjadi saya ini akan keluar ini. Sini parameternya adalah nama, karena kita masukkan nama siapapun yang punya nama gitu. Yang berikutnya 2 parameter. Sekarang kita luas persegi. Persegi itu yang kali lebar. Kita pilih ya. Luas sama dengan video yang kali lebar. Lebar. Oke. Jadi kita bikin misalkan pertanyaan luas. Kita menghitung luasnya itu luas persegi kan panjangnya 5, lebarnya 4, misalkan. Luasnya parameternya di sini panjang dan lebar 2 parameter. Yang ketiga, parameter dengan tipe data yang berbeda. Parameter dengan tipe data yang berbeda. Misalkan di sini kita bikin def, bikin sini apa? Ini kita bikin saja. Bikin parameternya 1 untuk nama, 1 untuk umur. Jadi di sini nama. Bikin lagi sekali untuk umur. Coba. Jadi kita bikin di sini misalkan data mahasiswa. Ya, misalkan mahasiswanya ya saya sendiri Rahmat. Kita bikin sebelahnya umur saya misalkan ada 20. Kayak akan terbikin parameternya dengan 2 variabel berbeda. Juga bisa disini ditambahkan misalkan untuk mau bikin nama tahun. Kita di sini namanya Rahmat, umurnya 20 tahun. Oke, kita lanjut. Praktek dan jelaskan penerapan nilai balik nilai return pada kasus menghitung balok.
volume balok ya. Ke Retron sini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama contoh sederhana, kedua Retron yang digunakan dalam operasi lain, yang ketiga Retron plus input dari pengguna. Oke. Jadi sekali volume balok di sini, volume balok. Volume balok tentang ada lebar, ada tinggi, dan gitu ya. Jadi maksudnya kita langsung lagi dari situ mencari ketipan berarti retro. Jadi kita sudah dapat rumus untuk menghitung volume balok. Jadi misalkan kita bikin volume termasukkan angka-angkanya, misalkan panjangnya 5, lebar 4, 3. Hasilnya akan keluar. Oke. Yang kedua, Retron yang digunakan dalam operasi lain. Retron yang digunakan dalam operasi lain. Ini kita misalkan aja kita menghitung 2 balok misalkan. Sini kita copy aja. Kita copy sekali, bisa juga sebenarnya. Bukan nanti seperti ini. Di totalnya itu adalah hasil dari total. Ya, hasil dari total 2 balok ini bisa dikatakan ya 2 Retron lah bisa dibilang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Contoh yang ketiga itu kita menggunakan input. Ya, sama juga ini kodenya. Copy isinya di bawahnya itu. Kita bikin. Sama dengan tekan perintahnya, masukkan panjang balok di bawah. Ya, dia kita tambah kodenya lebar
masuk kan. Oke, ini udah selesai. Ini kita tinggal masukkan misalkan panjangnya tadi 5, lebarnya 6, tingginya 7, maka akan keluar hasil. Hasilnya belum kita bikin di sini, kita bikin untuk volumenya adalah itu adalah hasil dari yang ini. Tuh, ulangi lagi 5, 6, 7, totalnya akan keluar. Oke, lanjut. Itu mengenai apa lagi? Oke, perhitungan BMI. Di sini saya akan membuat dari data klasifikasinya seperti ini, dan ya, jika klasifikasinya tertentu itu apa kata-katanya saya sudah bikin sebagai referensi. Berarti perlu kita buat ya. Tinggi kurang amal. Kita harus buat rumus dulu sebelumnya. Oke, masukkan tinggi. Kedua, masukkan berat. Masukkan. Tapi dari data apa namanya BM itu kita menggunakan tinggi senti, dengan berat itu seharusnya itu seharusnya itu meter gitu, karena rumusnya itu berat dibagi senti per meter kuadrat gitu. Beratnya apa? Kaki. Jadi kaki itu kita ganti ke kuadrat dulu. Ini kita bikin dulu berat. Atau tidak usah, cuma terlihat. Kita enggak, kita cuma tinggi yang berubah dari sentimeter. Oke, kita balik ke sini, jadi kita ganti yang cuma tinggi. Tinggi tadi dari kita tandai lah. Tinggi untuk senti meter. Jadi tinggi untuk meter itu dari tinggi senti per 100. Kenakan 100 cm cuma 1 meter. Dengan meter dikali ya, biar dari senti ke meter gitu kita dapat menemukan tinggi kuadrat dari senti ke meter. Nanti bisa dikasihkan rumus, dimasukkan lagi ke rumus PMI nya. Itu ke sini rumus dari PMI itu masalah berat bagi tinggi, berat dibagi
ini kuadrat. Nah, kita coba dulu. Misalkan 176 buatlah 45 ya, karena belum ada apa-apa gitu, jadi ya udah itu hasilnya cuma segitu. Ini baru kita masukkan yang ini, klasifikasi dan berat itu. Tapi kita dikategorikan ini, misalkan beratnya itu kita ikuti dari sini, berat kurang dari 108, kurang dari 18,5 itu normal ya, itu ya kita bikin berat kurang dari 18, wah itu berat to add. Dapat itu beratnya sama kategorinya kurang. Yang kedua itu berat normal, jadi kita bikin di sini ya, kayaknya kita bikin langsung aja, kita bikin yang di ujungnya aja biar lebih mempermudah. 22,9 kilo, dan itu LETURN. Kurang dari 24,9, 29,9. Di 24 berlebihan 29,1, 24 mas 24 turun berlebihan, ya berlebihan. Yang berikutnya itu elif lagi, elif yang 29,9 itu return kapasitas 1. Itu yang terakhir kapasitas tingkat 2 itu di atas 30 dikurang, kita bikin dari 30 saja karena kan dia ada terakhir 10. Hasilnya adalah return kapasitas 2. Ini kapasitas saja. Jadi barulah kita bikin lanjutannya, itu adalah rekomendasinya sudah saya bikin di sini. Itu kurang asupan gizi, berarti jika kurang mati punya asupan gizi normal, itu pertahankan pola hidup ya sesuai dengan yang di sinilah saya bikin. Ada lagi itu rekomendasi ya, sama seperti yang tadi ya, tapi bedanya ini kita langsung, tapi kita bikin returnya itu ada rekomendasinya. Jadi misalkan beratnya itu 18,5, itu perbanyak asupan gizi dan makan gizi dan makan teratur. Perbanyak asupan gizi dan makan teratur. Yang kedua itu pertahankan pola hidup sehat.
Badan yang kedua itu berat badan normal 22,9. Ini berarti pertahankan Ya normal, pertahankan pola hidup sehat. Oh, seharusnya enggak elif harusnya ya, kesalahan berpikir minta pantas saja dari tadi itu berlebihan 24 4,9 retur yang 24 apa tadi 24 berlebihan. Mulailah hidup sehat dan mulailah hidup sehat. Yang 9,9. Nah, obesitas selanjutnya. Ya, obesitas tingkat 1, kurangi makanan berlemak dan rutin olahraga. makanan Mulailah tuh apa itu, dan rutin olahraga. berikutnya BMI Apa 30. return lebih hindari Oh, LC tadi disarankan konsultasi ke dokter atau ahli gizi. rekomendasi teman-teman Nah, ini dibuat ya agar nanti kita bisa masukkan input. Jadi sini kita baru kita bikin ada tinggi badan lo tinggi anda ambil dalam meter berikutnya itu berat atau kita juga masukkan tinggi beratnya juga bisa
tinggi kuadrat. Tinggi kuadrat. Oke. Yang di atas. Oh, berat. BMI. Baru kategori sama rekomendasi. Kategori BMI. Oke, apakah ada kesalahan? Tinggi 176, berat aku kalau nggak salah 65. Nah gitu dong. Lah terus yang ini yang mana? Aduh. Ya nanti kalau udah dimasukkan harusnya keluar hasilnya, ini kok gak keluar ini. Dimana kesalahannya ini? Oke, ya seperti itulah, walaupun ada apa nih ujungnya. Oke, ada kesalahan lagi di sini. Aduh, tapi udah keluar hasil BMI nya, jadi kita hanya perlu pengisian.
Ya, ini. Jadi Sabtu Juni. Oke, akhirnya selesai. Oke, sekian ya. Ya, itulah kurang lebih. Ya, ini rumusnya ya, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.